Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hasanah dari BPSI semester 8. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah saya yang berjudul Dialek Santri Pekalongan di Pondok Pesantren Al-Quran Buaran dan implikasinya pada pembelajaran diskusi di SMA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masyarakat yang heterogen. Mereka memiliki ciri khas, budaya, dan ragam bahasa yang berbeda di antara daerah satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan oleh kondisi alam yang berbeda, bahasa yang digunakan di luar daerah pemakainya, dan ragam bahasa yang digunakan memiliki ciri khas sehingga menjadi pembeda dari daerah satu dengan daerah yang lainnya. Perbedaan bahasa tersebut bisa dijumpai di lingkungan pesantren, di mana santri yang bermukim di pesantren berasal dari daerah yang berbeda. Mereka membawa ciri khas bahasa, budaya, dan ragam bahasa asli dari daerahnya. Selain itu, di pondok pesantren tersebut memiliki bahasa khusus yang biasa digunakan di lingkungan pesantren, jarang digunakan di masyarakat umum. Hal itu memunculkan adanya perpaduan antara dialek Pekalongan dan istilah kesantrian yang melekat. Keragaman bahasa yang ada di pondok pesantren menjadi sarana efektif dalam pembelajaran diskusi, di mana siswa bebas menyampaikan pendapat dan sanggahannya. Siswa dapat memahami dari berbagai sudut pandang, sehingga siswa dapat menghargai adanya perbedaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian, tempat, dan waktu penelitian yang dilakukan adalah di pondok pesantren, memakan waktu selama 6 bulan. Data dari penelitian ini berupa penggalan tuturan santri saat berkomunikasi di pondok pesantren, kemudian sumber data lainnya berasal dari berbagai ragam bahasa, informasi, keterangan latar belakang sosial budaya, dan kondisi atau situasi yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, menggunakan metode simak, yaitu teknik simak libat cakap, kemudian teknik simak bebas libat cakap, di mana peneliti hanya mengamati proses komunikasi yang terjadi, kemudian menggunakan teknik rekam dan teknik catat. Dalam penelitian ini menghasilkan teori yang sejalan dengan Khair, di mana di mana Khair mengungkapkan bahwa ada 3 jenis dialek. Yang pertama jenis dialek regional, kemudian dialek sosial, dan dialek temporal. Dialek regional merupakan ragam bahasa yang digunakan di daerah tertentu. Ragam bahasa ini menunjukkan adanya perbedaan dalam segi pengucapan, kosakata, dan tata bahasa pada setiap daerah di Pekalongan. Analisis dari dialek Pekalongan yang pertama adalah saat Hakiah meminjam kitab, di mana terdapat kata nyelang dan absahi. Nyelang merupakan bahasa dialek Pekalongan yang berarti meminjam, dan istilah kesantrian absahi bermakna memberi makna kitab kuning yang gundul atau yang belum dimaknai, masih kosong. Pada tuturan ini Hakiah ingin meminjam kitab kuning milik temannya karena miliknya belum dimaknai. Kemudian konteks kedua saat santri mengantar di kamar mandi, yaitu pada tuturan wek kulo aku wis ngenti awet mau. Lu merupakan bahasa Pekalongan yang merupakan sapaan khas dari Pekalongan. Kemudian genti merupakan bahasa santri yang berarti mengantri. Pada tuturan ini menunjukkan bahwa Lucy sedang mengantri kamar mandi. Selanjutnya pada tuturan hatam dan po'o. Hatam mengacu pada seseorang yang telah menyelesaikan hafalannya. Kemudian untuk po'o merupakan kata tambahan sebagai pengakhir kalimat. Kemudian pada kata konteks ini hendak sowan Pak Yai tersebut di sini menunjukkan adanya penuturan
Kowe nak Pak sowan mono bae. Sowan merupakan istilah santri yang berarti menghadap Pak Kiai, dan mono merupakan terserah. Di sini menunjukkan bahwa Lucy mengatakan kepada Aini bahwa dia dipersilahkan untuk sowan. Kemudian pada konteks aku bingung le, saksingan wis pada kejajan halakohan. Saksingan merupakan istilah dialek Pekalongan yang berarti terserah aja. Kemudian dipadukan adanya bahasa kesantrian halakohan yang merupakan kegiatan santri mengikuti pengajian secara melingkar, di mana dalam kegiatan tersebut santri membaca Al-Quran dengan secara estafet. Selanjutnya adalah dialek sosial yang merupakan dialek yang digunakan masyarakat tertentu sekaligus menandai tingkatan sosial. Dialek ini menyangkut pribadi penutur seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, dan sebagainya. Analisis dialek sosial yang pertama adalah ketika Anjar bertanya pasaran, Ju mangkat pasaran ora. Ju merupakan bahasa asli Pekalongan, di mana Ju merupakan kata sapaan yang digunakan wanita yang berusia sama dan saling akrab. Kemudian untuk pasaran merupakan bahasa santri yang berarti kegiatan mengaji di bulan Ramadan. Selanjutnya pada konteks kakak memberitahu adiknya tentang kiriman. Weng, cari ibu kirimannya minggu ngarep. Di sini menunjukkan adanya dialek sosial, adanya perbedaan dalam usia. Weng merupakan kata panggilan yang digunakan masyarakat Pekalongan, berarti anak perempuan yang usianya lebih muda dari penutur. Dan kiriman merupakan bahasa santri yang berarti transferan. Kemudian selanjutnya dialek temporal merupakan dialek yang digunakan dalam kurun waktu tertentu. Analisis dialek temporal terdapat pada konteks Nela meminta uang ngeskoh. Nya tak duit 20.000, kotomono dadi agnia. Kotomono merupakan bahasa Pekalongan yang berarti anggap saja, seumpama, atau mengandung waktu yang tidak pasti karena masih menjadi angan, keinginan, dan harapan di masa depan. Dan kata agnia merupakan donatur pondok. Hal ini menunjukkan bahwa Ashikoh sedang melatih dirinya untuk berbagi kepada temannya dan masih membayangkan seolah-olah dia nanti akan menjadi seorang donatur. Kemudian terdapat pada konteks mau bertanya Nela, paling dilat maneh 7 kata dilat merupakan dialek Pekalongan yang berarti delat sebentar lagi, termasuk dialek yang menunjukkan waktu yang merujuk pada konsep waktu yang tidak pasti. Kemudian dipadukan dengan istilah santri yang umum digunakan, yaitu juz, merupakan bagian atau merujuk pada bagian dari Al-Quran. Nah, dialek ini diimplikasikan pada penelitian ini dengan pembelajaran diskusi, di mana dialek yang digunakan siswa dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Siswa dapat menyampaikan pendapat dan sanggahan secara bebas, dan pembelajaran diskusi dapat memunculkan adanya keragaman budaya. Siswa dapat belajar untuk mendengarkan dan memahami berbagai sudut pandang, sehingga siswa mampu menghargai perbedaan dan dapat memperkaya pengalaman belajar. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.